Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Rosid. Saya dari Prodi PAI semester 3. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang hukum-hukum dalam Islam. Pendahuluan, Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan dengan Allah, hablum minallah, hingga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas. Dalam menjalani kehidupan, umat Islam diberi pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah yang memuat hukum-hukum untuk menilai setiap perbuatan, apakah sesuai dengan ajaran agama atau tidak. Lanjut, pengenalan. 1. Hukum syara. Hukum Islam disebut juga dengan hukum syara. Hukum syara mencakup seluruh aturan dan pedoman hidup yang berasal dari Allah dan disampaikan melalui wahyunya, Al-Quran, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. 2. Sumber hukum. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi wahyu Allah, sedangkan hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad. Selain itu, ijma dan qiyas juga menjadi rujukan dalam pengambilan hukum. 3. Tujuan hukum. Tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan petunjuk hidup yang baik bagi umat muslim, serta mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat, melindungi hak-hak individu dan masyarakat, serta menegakkan keadilan. Lanjut, yang pertama, hukum wajib. Definisi. Perbuatan wajib adalah suatu tindakan yang diharuskan dalam agama Islam. Meninggalkan perbuatan wajib ini akan mengakibatkan dosa bagi pelakunya. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan merupakan rukun penting dalam kehidupan seorang muslim yang taat. Contoh dari hukum wajib, contoh perbuatan hukum wajib. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim yang telah balik. Yang kedua, ada puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah. Merupakan kewajiban bagi mereka yang memenuhi syarat tertentu. Yang keempat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Konsekuensi. Jika seseorang yang sengaja meninggalkan kewajibannya tanpa alasan syar'i yang sah, maka ia akan berdosa. Dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Namun, jika ada uzur yang dibenarkan syariat seperti sakit atau perjalanan jauh, maka kewajiban tersebut bisa dihilangkan atau ditunda dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Lanjut, yang kedua, hukum sunnah. Definisi dari sunnah, perbuatan yang dianjurkan dalam Islam, melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah, meskipun tidak diwajibkan. Ini berbeda dengan hukum wajib, di mana meninggalkan perbuatan tersebut berakibat dosa. Contoh dari perbuatan yang dihukumi sunnah. Contoh perbuatan sunnah meliputi sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu, sholat sunnah tahajud di malam hari, puasa sunnah Senin Kamis, sedekah, berzikir, membaca Al-Quran, dan banyak lagi. Kelebihan. Melakukan amalan sunnah memiliki banyak kelebihan, diantaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Lanjut, hukum mubah. Definisi dari hukum mubah, perbuatan yang diperbolehkan dan tidak berdosa, baik dilakukan atau ditinggalkan. Hukum mubah berarti suatu tindakan yang tidak memiliki pahala atau dosa jika dilakukan, dan juga tidak berdosa jika ditinggalkan. Ini berbeda dengan hukum wajib, sunnah, makruh, dan haram yang memiliki konsekuensi hukum tertentu. Contoh perbuatan yang dihukumi mubah seperti makan, minum, memakai pakaian, mendengarkan musik, menonton film, jalan-jalan, bersendak gurau, dan lain-lain. Keterangan. Tidak semua perbuatan mubah baik. Meskipun hukumnya mubah, suatu perbuatan dapat menjadi tidak baik jika dilakukan pada waktu yang tidak tepat. Contohnya, mendengarkan musik yang mengandung unsur pornografi atau kekerasan, meskipun
ubah hukumnya, tetapi tidak baik karena dapat merusak akhlak. Lanjut, hukum makruh. Definisinya, perbuatan yang dibenci dalam Islam, meskipun tidak sampai haram dan atau berdosa besar jika dilakukan. Contohnya seperti makan, minum sambil berdiri, tidur setelah sholat subuh, menunda sholat sunnah rawatib. Begitu. Perlu diingat juga bahwa hukum makruh bersifat relatif dan bisa berbeda pendapat di antara para ulama. Lanjut, hukum haram. Definisinya, perbuatan yang dilarang dan berdosa jika dilakukan. Hukum haram merupakan salah satu dari 5 hukum dalam Islam yang menandakan larangan mutlak dari Allah. Contohnya, beberapa contoh perbuatan haram antara lain mencuri, berzina, minum minuman keras atau khamr, membunuh jiwa yang tidak berhak, memakan riba, dan melakukan perjudian. Akibat melakukan perbuatan haram dengan serius di dunia, seorang bisa mendapatkan hukuman dari pemerintah, dan di akhirat pelakunya akan mendapatkan siksaan dari Allah. Besar kecilnya siksaan tersebut bergantung pada jenis dan tingkatan kesengajaan perbuatan haram yang dilakukan. Kesimpulan, memahami 5 hukum dasar dalam Islam, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, sangat penting untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermakna sesuai tuntunan agama. Mempelajari dan mengamalkan hukum-hukum ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan yang bijak, menghindari perbuatan tercela, dan mendekatkan diri pada Allah. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat mencapai keseimbangan antara kehidupan duniawi dan akhirat, serta membangun karakter yang mulia. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dalam memperkaya pemahaman kita tentang sistem hukum Islam. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.